Jerman menangguhkan operasi penyelamatan gempa Turki. Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023 karena alasan keamanan dan laporan bentrokan antar kelompok dan tembakan senjata. Tim Pencarian dan Penyelamatan Internasional Jerman, ISAR, dan Badan Federal untuk Bantuan Teknis mengatakan bahwa mereka akan memulai kerja mereka segera setelah Badan Perlindungan Sipil Turki mengklasifikasikan situasi aman. Anda dapat melihat bahwa kesedihan perlahan berubah menjadi kemarahan. Oleh karena itu kami akan tetap berada di kamp bersama dengan mereka untuk saat ini, kata manajer operasi ISAR Stephen Bayer kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa organisasi akan segera siap membantu jika ada indikasi para penyintas. Otoritas Turki belum melaporkan adanya bentrokan di wilayah yang dilanda gempa, tetapi Presiden Tayyip Erdogan mengomentari situasi keamanan secara umum, yang menyebutkan bahwa keadaan darurat diumumkan dan bahwa telah terjadi penjarahan dan penembakan oleh sekelompok orang tak dikenal. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam penjarahan dan kejahatan lain di wilayah yang dilanda gempa bumi dahsyat pekan ini. Masalah keamanan di sana menjadi pusat perhatian. Kami mengumumkan keadaan darurat, katanya dalam kunjungan ke zona bencana. Ini berarti bahwa dari sekarang orang-orang yang terlibat dalam penjarahan atau penculikan harus tahu bahwa kendali negara ada pada mereka. Ia mengatakan telah terjadi penjarahan di beberapa wilayah. Tidak jelas insiden penculikan seperti apa yang dirujuk oleh Erdogan. Keamanan di zona gempa telah menjadi perhatian setelah tentara Austria menangguhkan operasi di sana karena apa yang disebut juru bicara sebagai situasi keamanan yang kian sulit. Ini berarti bahwa, mulai dari sekarang, orang-orang yang terlibat dalam penjarahan atau penculikan harus tahu bahwa kendali negara ada pada mereka, katanya dalam kunjungan ke wilayah itu. Unit Bantuan Bencana Pasukan Austria, AFDRU, juga menghentikan operasi mereka untuk sesaat, Sabtu, dan kemudian memulai lagi, dengan cuitan juru bicara Kementerian Pertahanan Michael Bauer bahwa tentara Turki telah mengambil alih perlindungan kontingen AFDRU. Sekitar 82 petugas penyelamat dari pasukan bersenjata Austria berada di Antakya, Turki, sejak tanggal 7 Februari dan keahlian mereka telah membebaskan 9 orang dari puing-puing bangunan. Swiss mengatakan mereka sedang mengawasi situasi keamanan di Hatay dengan ketat dan bahwa langkah keamanan telah ditingkatkan. Swiss telah mengirim 87 spesialis dan 8 anjing pelacak untuk membantu operasi penyelamatan, dan sejauh ini telah menemukan 11 orang, termasuk 2 bayi sejak tiba di tempat. Tim tambahan beranggotakan 12 dikirim hari Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Erdogan juga mengatakan ratusan ribu gedung tidak dapat dihuni di seluruh Turki Selatan dan bahwa pemerintah akan segera memulai proses pembangunan kembali. Kami telah berencana untuk membangun kembali ratusan ribu gedung, katanya. Kami akan mulai mengambil langkah konkret dalam beberapa minggu. Tentara Austria telah menangguhkan operasi penyelamatan di Turki yang dilanda gempa karena situasi keamanan yang semakin sulit, kata juru bicaranya dalam sebuah cuitan, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Austria, Michael Bauer, mengatakan lewat Twitter bahwa unit bantuan bencana pasukan Austria tersedia untuk operasi penyelamatan lebih lanjut ketika lingkungan kerja menjadi aman. Kantor berita AFP melaporkan bentrokan terjadi antara kelompok tak dikenal, sementara tim penyelamat Austria berlindung di tempat penampungan dengan organisasi internasional lainnya dan sedang menunggu instruksi. Sekitar 80 petugas penyelamat dari Angkatan Bersenjata Austria telah berada di Antakya, Turki, sejak tanggal 7 Februari dan para ahli mereka telah membebaskan 9 orang dari puing-puing bangunan. Saat berita diturunkan, korban kematian di Turki telah mencapai 21.043 orang. Sementara diketahui beberapa negara telah mengirimkan peralatan serta tim penyelamat ke wilayah Turki yang terdampak bencana. Tim penyelamat dari berbagai negara, termasuk AS, Israel, Jepang, Malaysia, dan Rusia telah berangkat ke Turki pada hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, untuk membantu negara itu mengevakuasi korban yang sampai saat ini masih terkubur di puing-puing bangunan. Mengutip Daily Sabah, Azerbaijan adalah negara pertama yang merespons dengan mengirimkan tim penyelamat ke Turki. Azerbaijan memberangkatkan tim yang terdiri dari 420 personel. Azerbaijan juga berencana mengirim 2 pesawat bantuan kemanusiaan. 2 pesawat yang membawa bahan bantuan kemanusiaan akan berangkat ke Turki dalam waktu dekat atas instruksi Presiden Ilham Aliyev. Salah satu pesawat memiliki rumah sakit lapangan dengan fasilitas lengkap. Pesawat lainnya membawa tenda,
selimut dan pemanas, kata Kementerian Situasi Darurat Azerbaijan. Sementara itu, Yunani mengirim tim penyelamat beranggotakan 21 orang yang terdiri pemadam kebakaran, 2 dokter, 3 personel medis darurat, 2 anjing pencari dan penyelamat, dan spesialis dari unit tanggap bencana khusus Yunani, EMAK. Kepala EMAK, Dimitris Rupas, mengatakan timnya berpengalaman dan siap bekerja secara profesional untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Negara Eropa lain seperti Swiss mengirim sejumlah pakar penanganan bencana dan anjing pemandu. Italia mengatakan mengirim tim penyelamat beserta peralatan medis, dan Spanyol mengirim tentara serta drone untuk memantau situasi dari udara. Amerika Serikat juga sedang dalam proses untuk mengirim tim beranggotakan 79 orang untuk membantu tentara mereka yang sudah ada di Turki sebagai bagian dari misi NATO. Dari Israel, pihak militer mengatakan akan mengirim tim pencarian dan penyelamatan yang terdiri dari 150 insinyur, personel medis, dan pekerja bantuan lainnya. Uzbekistan mengirim tim penyelamat beranggotakan 100 orang beserta kendaraan dan peralatan khusus serta bahan bantuan kemanusiaan. Jepang juga jadi salah satu negara yang bergerak cepat dalam memberikan bantuan. Tim yang dikirim Jepang terdiri dari tim utama beranggotakan 3 orang dan tim penyelamat beranggotakan 15 orang. Negara Asia Pasifik lain seperti Taiwan dan Malaysia juga tidak ingin ketinggalan. Cuaca dingin menambah derita para korban. Channel News Asia melaporkan bahwa Taiwan mengirim tim pencarian dan penyelamatan yang terdiri dari 40 orang beserta 3 anjing terlatih khusus dan 5 ton kendaraan dan peralatan. Sementara Malaysia akan mengirim tim pencarian dan penyelamatan yang berjumlah hingga 75 personel dari tim pencarian dan penyelamatan khusus Malaysia. Sejalan dengan itu, Kementerian Situasi Darurat Rusia mengumumkan bahwa tim penyelamat beranggotakan 100 orang dan 2 pesawat Il-76 telah disiapkan untuk bantuan setelah gempa Turki. Selain beberapa negara tersebut, beberapa negara lain seperti Hungaria, Romania, Republik Ceko, Lebanon, Qatar, Polandia, dan Uni Emirat Arab juga sedang mempersiapkan bantuan yang umumnya berupa tim penyelamat ke Turki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam kebajikan.